Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 25 Juni 2022 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Mari saudari-saudara yang terkasih, kita renungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 51. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama dengan Gereja Katolik seluruh dunia merayakan peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Melalui kalimat yang ada dalam penggalan kitab suci yang berbunyi, Maria menyimpan semua perkara dalam hatinya, sesungguhnya mengajak kita untuk berani menyerahkan diri seutuhnya ke dalam pangkuan Bapa, menyerahkan semua persoalan ke dalam kuasa Bapa sendiri. Hal ini mengajak kita agar kita berani untuk bersikap lebih percaya dan lepas bebas, tidak terikat akan segala persoalan yang ada, dan tidak terikat akan segala situasi duniawi yang senantiasa menyertai dan selalu kita hadapi. Tentu hal ini membutuhkan proses pendewasaan iman di dalam menentukan sikap seperti itu, agar kita sungguh mampu berpikir dan mengambil keputusan secara bijaksana dan matang. Seperti Maria memberikan teladan kepada kita, teladan akan pribadi yang sekalipun cemas, sekalipun mengalami ketakutan, ia tetap mempercayakan semuanya dalam kuasa Bapa, dan ia berani untuk menyerahkan segala apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupnya, agar ia mampu sungguh menjalankan apa yang Bapa kehendaki melalui proses hidupnya sebagai ibu dari Yesus, putra yang Bapa percayakan kepadanya. Maka mari saudari-saudari yang terkasih, menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Sudahkah kita berani sungguh menyerahkan diri kepada Bapa, menyerahkan kuasa Bapa dalam hidup kita, dan membiarkan Bapa turut berkarya dan bekerja dalam hidup kita? Ataukah kita masih mengandalkan emosi kita, egoisme kita, dan kita tidak merelakan diri untuk
membiarkan Bapa yang mengarahkan hidup kita dalam setiap proses kita menjalani pergulatan dan tantangan yang ada. Mari kita bersama-sama mohon kekuatan agar Bapa senantiasa menyertai dan menguatkan kita dalam setiap tantangan hidup kita dan setiap dinamika perutusan yang kita miliki. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersujud kepadamu dan mengucap syukur atas bimbingan dan arahan darimu melalui bacaan Injil yang baru saja kami dengarkan. Kami mohon bimbingilah kami dan lindungilah kami dari kuasa kejahatan. Bantulah kami agar kami mampu meneladan Bunda Maria yang selalu menyimpan setiap perkara dan merenungkan di dalam hati, agar kami pun tidak buru-buru menjadi pribadi yang reaktif dan tidak buru-buru mengambil keputusan, sehingga kami tepat berpikir dan bertindak secara bijaksana dan dewasa seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.